Jangan apa ini dulu. Ya jangan apa. Boleh Bang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas DPK UKM Kabupaten Kabupaten yang dalam hal ini diwakili Bapak Sekjen Bapak Agus Firmanudin yang mengamati Direktur PT Bumi Wijaya Indo Jamu Cilacap beserta jajarannya yang menghormati teman-teman pimpinan dan anggota Komisi D DPD Kabupaten Cilacap yang terhormat. Pertama dan paling utama, mari kita memanjatkan puja dan puji syukur bahwasanya pada pagi siang hari ini kita bisa bersilaturahmi tepatnya di PT Bumi Wijaya yang beralamat di Desa Gentasari ya, bukan Muncul ya. Ini bukan sekarang Jati. Gentasari, Kecamatan Kroya. Mudah-mudahan silaturahmi ini nantinya bisa bermanfaat bagi kita alumni. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf, saya Pak dan suruh mimpin. Ini sebetulnya yang hadir di sini adalah langsung saja ada tak kenal tak sayang. Ini adalah Pak Ipung atau Purwanto, ya, insinyur, ya, dari fraksi PDIP dan selaku Ketua Komisi B. Langsung saja yang pakai kopi, yang kelihatannya ceria ini, yang Bapak Gunawan, insinyur juga, ya, itu dari fraksi Demokrat atau Partai Demokrat. Sebelah timurnya, timur betul ya? Sana timur mana ini? Ya. Bapak Mulyanto, ya. Ini Wakil Ketua Komisi PKB dari fraksi PKB. Dan yang baru datang itu ya Saudari Iin Idatun dari fraksi P3 ya, P3 ya, ya, yang beralamat tepatnya di Desa Doplang, Kecamatan Adipala. Sebelah kiri saya ini Bapak Rusmanto dari fraksi PKS. Ini berangkat dari wilayah Kedungreja, ya, dari desa tepatnya Kecamatan Kedungreja. Dan saya sendiri satu alamat dengan Bapak Agus Firmanudin, tepatnya di Desa Karangtawang, Kecamatan Nusa Hukum. Ini Ketua UMKM Kecamatan Kroya, pas kebetulan nyasar bareng di sana ya. Iya, maaf ya, betul. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini terima kasih atas waktunya bahwa Komisi B bisa hadir di PT Bumi Wijaya. Ya, ini saya langsung saja perkenalan sudah, dan kami semua ini sebetulnya ingin lihat langsung. Ya, seperti apa hiruk pikuknya, mungkin situasi kondisi UMKM terkait dengan adanya perjamuan. Ya, kalau jamu itu memang pernah meningkat, yang pada waktu Menteri Susilo Sudarman, ya, itu booming sekali ya, kesini Gentasari. mungkin jamu bukan rasa lagi, jamu itu seperti PJTKI. Ya, ini urusannya dengan polisi barangkali ya, gitu ya. Mudah-mudahan PT Bumi Wijaya ini mungkin sudah ada izinnya ya. Ini biasanya dari BPOM, Balai POM lah ya, gitu, ya. Nah, untuk itu nanti karena kita ingin lihat dari dekat mungkin apa saja sih produksinya, ya kan? Kalau pemasaran sekarang bukan rasa lagi di COD dan sebagainya. Kalau sekarang jamu hanya di bukan zamannya ya kan. Kalau orang sini dulu kalau Gentasari kan banyak yang di Sumatera dan sebagainya, ternyata orang kita di sana ya. Itu mungkin seperti apa produksinya ya. Terus terkait dengan adanya karyawannya berapa ya, apa itu sudah punya BPJS atau belum, karena itu syarat untuk mendirikan usaha itu harus karyawannya harus dimasukkan ke BPJS, terutama tenaga kerja. Terus ya, terus. Ya, kalau pemasaran monggo. Ya, diharapkan dengan adanya berdirinya mungkin di PT Bumi Wijaya ini terkait dengan adanya mungkin produk-produk tadi kalau tidak salah susu etawak dan sebagainya, nantinya bisa berdampak kepada perekonomian terutama yang di Kabupaten Cilacap. Ya, untuk itu sementara itu dulu prolog saya. Mungkin barangkali ini nanti menyambung dengan teman-teman, silakan untuk minta informasi terkait dengan menyangkut masalah PT Bumi Wijaya. Oh maaf, saya belum dikenalkan ya. Ya, saya Pak Nasun, asli sini ya. Cuma ini saya baru kali ini masuk lewat kalau PT Tresno itu saya dari lewat, kemarin lewat ya, lewat situ. Ya cuma jalannya lagi rusak ya, mohon maaf ya. Bukan dasar bukan Kroya saja, Nusa Hukum bahkan mungkin Kedungreja rusak ya. Yang penting manusianya tidak rusak. Kira-kira begitu kalau saya mungkin
Ini saya langsung saja, ini sebetulnya tuan rumah ini yang menghandle ya kan, yang membagi anu malah tamunya dulu ya kan. Nantinya karena ini mitranya ini adalah di bawah nama DPR UKM, mungkin silakan Pak Agus untuk memberikan motivasi terkait adanya PT ini agar bisa melejit terutama pemasaran ya kan, karena biasa bukan lagi Indonesia biasanya bisa produk tapi mau isiannya pemasarannya itu mengalami kesulitan. Sebentar itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua dan seluruh anggota Komisi G DPR Kabupaten Cilacap. Yang saya hormati jajaran direktur, pimpinan, karyawan-karyawati, pegawai PT Bumi Wijaya, rekan-rekan kami dari dinas dan juga dari unsur Asosiasi UMKM Kecamatan Proyek. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi ini diberi kekuatan, kenikmatan, kesehatan, umur panjang sehingga kita bersama-sama bisa hadir dan berkumpul dalam rangka meninjau atau peninjauan kerja Komisi B ke pusat produksi jamu atau obat tradisional CP Bumi Wijaya ini. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi forum atau wasilah silaturahim kita untuk ke depan bisa bersama-sama saling memberikan manfaat. Yang terhormat para anggota keluarga dan anggota Komisi B, kami sebenarnya ingin terus terang kita kepada CP Bumi Wijaya ini malah mundur ilmu waktu sampai. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah model yang ke depan bisa kita terapkan untuk para pelaku usaha mikro kecil menengah ini. Karena kami juga sudah pernah ke sini, kemudian dilalah pada awal-awal berdirinya atau memproduksinya dan ini juga saya akan kenal dengan salah satu penggagasnya, penelitinya Mas Pak Dwi Kurniawan. Jadi secara cerita sudah agak paham, tetapi memang baru ke sini baru beberapa bulan yang lalu baru bisa ke sini secara langsung. Jadi ini mudah-mudahan mengulang kembali sejarah jamu Kroya yang pernah jaya, dan masalah jamu ini juga pernah dikomunikasikan dengan staf khusus Kementerian Menteri Koperasi dan UKM di rumah makan makan apa namanya? Saya rasa. Karena beberapa waktu yang lalu ada semacam aduan atau mungkin juga semacam permohonan fasilitasi dari Kementerian Koperasi UKM untuk bisa membangkitkan kembali jamu atau obat tradisional yang betul-betul memenuhi standar, baik itu standar dari komposisi bahan, standar proses produksi, dan kemudian juga bisa betul-betul untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya di daerah dan Kabupaten Cilacap. Untuk bisa memahami secara keseluruhan akan lebih tepat nanti disampaikan oleh jajaran direksi atau manajemen dari PT Bumi Wijaya ini, dan kami juga dari dinas umumnya dari pemerintah Kabupaten Cilacap sangat-sangat memberikan apresiasi dan penghargaan terhadap upaya dari PT Bumi Wijaya ini yang sudah memproduksi jamu atau obat tradisional yang sudah sangat luar biasa dari sisi omset tersebut. Dari sepanjang yang bisa kita pahami ini memang sudah menerapkan manajemen modern kalau menurut saya. Jadi pembagian pendistribusian tugas antar divisi sudah dilaksanakan secara mandiri, baik itu mulai dari pengadaan bahan, kemudian produksi, bahkan ada unit riset kalau nggak salah ini, sampai pada pemasaran dan penjualan. Ini sebuah proses usaha yang memang dilakukan secara modern dan memanfaatkan teknologi pemahaman minimalis saya seperti itu untuk nanti secara keseluruhan pemahaman komprehensif dari segala hal tentang produk obat tradisional ini, dan juga yang paling utama adalah bagaimana bisa menjadi produk yang obat yang aman, baik itu aman dari sisi konsumsinya juga aman atau legal dari sisi unit atau usahanya. Karena memang salah satu keluhan kemarin disampaikan adalah ada anggapan bahkan mungkin semacam stigma kalau jamu Kroya itu jamu yang ditambahi obat kimia Sampai parah sehingga kemudian menjadi ya semacam bidikan dari aparat penegak hukum sampai demo marah lah kemarin itu. Nah ini mudah-mudahan bisa
Yang pertama, minimal menggugurkan atau menghilangkan anggapan itu, karena proses produksi dan penanganan yang sudah sangat standaris. Kemudian juga bisa membawa, mungkin juga bisa menjadi mentor terhadap usaha-usaha yang sejenis, bahkan mungkin bisa memberikan semacam pembimbingan kepada pelaku usaha yang lain dari sisi manajemen atau pengelolaannya, baik dari itu tadi alat produksi bahan baku, kemudian legalitas sampai pemasarannya. Kalau ada 20 aja model usaha seperti ini, dirasa ekonomi bangkit. Kemarin juga ada juga yang bagus di Jati itu, di Bayangun, memanfaatkan gedung pisang, malah yang sudah ke sana mati satria mas itu sudah ke sana, terus agak sedikit memberikan karena bantuan itu bantuan untuk memilih mas, memilih tambang ya, untuk yang bikin tambang dari gedung pisang. Kalau karang tawar orang tadi itu ya, itu juga seperti multi level, dari yang mencari bahan bakunya khusus orang-orangnya, kemudian yang memilih atau mengikatkan seperti tambang itu juga ada dan bisa dibawa ke rumah. Itu juga ada proses pengawetannya. Itu gedebuk pisang bisa awet puluhan tahun karena memang ada proses pengawetan itu. Hal-hal seperti itu mungkin yang justru kita yang dari pemerintah malah ingin juga mendorong ini, kalau ini atau manusianya lah sebuah virus kebaikan bisa ditularkan kepada pelaku usaha minimal lingkungan sini. Kalau ataupun mereka beda produk, minimal manajemennya atau minimal proses bagaimana mengelola dan memasarkan. Yang kata tadi, saya juga sependapat, kita itu kalau masalah gawe barang, saking tayangnya, uang publik kan bisa apa bisa di, apalagi orang Cilacap, nggak apa-apa bayar tayang, nggak apa-apa bayar tiru-tiru. Tapi masalahnya ketika kita sudah punya produk, menghasilkan atau dengan modal yang juga tidak sedikit, ini pemasarannya yang kadang-kadang banyak yang mengalami kendala. Walaupun juga ada yang sudah beberapa pengusaha atau pelaku usaha yang juga sudah tembus, sudah melakukan perdagangan antar negara, walaupun masih P2P, person to person, belum G2G, belum antar dengan pemerintah dengan pemerintah. Misalnya, Petung Benda sering komunikasi produk-produk misalnya ya makanan ringan, nah itu yang dari Taiwan gitu, juga dan SDM ini termasuk yang Taiwan, Korea itu kan pada belanja barang-barang UMKM Cilacap atau Nusa Bunga. Terus orang kita pesan minuman Korea, soju lah bangsa kita. Nah itu sudah secara perdagangan sudah terjadi lintas perdagangan antar negara, tetapi memang masih dilakukan antar personal. Ke depan mungkin ya ini katanya tadi ada informasi mau buka cabang di Kanada, Pak. Buka cabang di Kanada loh, oh ya Pak, luar biasa. Iya, biasanya kan kita yang jadi cabangnya sana ya. Buah Korea apa Korea. Jadi itu ada harapan dari kami ya seperti itu, bisa menjadi mentor atau melakukan mentoring kepada teman-teman pelaku usaha yang ada di sekitar kita. Syukur nanti misalnya butuh bahan baku, nanti kita buatkan sentra bahan baku, jadi itu lebih paham bahan baku nih apa yang paling perhewanan ya, ya bahan baku tanaman, jamu. Hanya sidat ini memang susah ya, sidat itu tidak bisa diternakan. Bisa kok, artinya kita kan hanya pembibitan. Ini bagus sih, bagus. Saya udah pernah ke sana juga dulu. bibitnya yang cilik. Kita kan biasanya pembesaran. Oh, mengambil benih. Tapi harusnya beli sawah, berapa bau terus dipakai, sampai sih tidak emang ngomong. Kalau di kolam yang berkulit. Tapi kan bibitnya pun harus dari laut. Dari luar ngambil. Ya kan? Terkenal di Cilacap Malah terkenal Cilacap. Masalahnya Juli lahir nang laut. Itu harapan kami. Terima kasih dari Komisi B DPRD Kabupaten Cilacap, mudah-mudahan juga menjadi motivasi kita semua, kemudian bisa nanti secara kebijakan bisa mendukung, bisa menularkan barangkali ada potensi-potensi yang lain yang bisa dikembangkan di luar Korea atau di negara lain. Demikian, terima kasih, kurang lebihnya terima maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita bertanggung jawab, maka yang harus kita